Salah satu dukanya ketika bekerja adalah terkena fitnah. Bila Anda pernah mengalami hal seperti ini, maka Anda tidak sendiri. Banyak sekali yang berkonsultasi kepada saya mengeluhkan soal pengalaman serupa. Masalahnya, ini terjadi bukan hanya sekali dua kali saja. Sering sekali ada tuduhan tidak benar yang dilayangkan kepada kita. Ini sebenarnya kenapa? Mengapa kita sering difitnah oleh teman kerja? Dan cara mengatasinya bagaimana? Berikut kita bahas. Sebelum itu, saya ucapkan dulu salam rahayu. Dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Semoga dimanapun berada senantiasa lancar rezeki Anda. Sebab namanya mencari rezeki itu memang tidak gampang. Selalu ada tantangan. Sudah susah cari kerja, sekalinya kerja malah kena fitnah. Macam-macam fitnahnya. Termasuk dituduh menggelapkan uang, tidak becus kerja, melakukan kesalahan, mencuri punya orang, bahkan dituduh berselingkuh. Fitnah semacam ini datang dari mana? Ada beberapa penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah karena di tempat kerja ada orang yang tidak suka pada Anda. Karena merasa iri, orang ini kemudian berusaha menjatuhkan Anda dengan segala cara, lalu menghasut orang lain untuk ikut membenci Anda juga. Penyebab kedua adalah murni karena persaingan. Berhubung si penyebar fitnah ini tidak bisa bersaing secara sehat dengan Anda, maka fitnahlah yang dikarangnya. Penyebab yang ketiga, fitnah ini mungkin bermula karena Anda terlalu dekat dengan atasan. Hal seperti ini juga bisa membuat orang kurang suka, sehingga dia mengupayakan bagaimana caranya agar atasan tidak lagi percaya pada Anda, tidak lagi menyukai Anda, dijauhkan istilahnya. Satu hal lagi yang bisa menyebabkan orang memfitnah kita adalah jika orang ini menginginkan posisi atau pekerjaan kita. Apalagi kalau dilihat posisi Anda ini enak, yang mau banyak. Bukan tidak mungkin kesalahan Anda akan dicari-cari, kemudian dibesar-besarkan dan disebarkan. Terakhir, bisa jadi juga fitnah ini bermula dari kesalahpahaman saja. Tapi ini jarang terjadi. Biasanya, kalau sekedar salah paham, ya tidak sampai menyakiti. Pasti akan hilang sendiri. Tidak sampai Anda dituduh macam-macam, dipanggil atasan, atau menerima teguran atas sesuatu yang tidak Anda lakukan. Apapun penyebabnya, fitnah itu tetap kejam. Terlebih lagi bila fitnah ini terus terjadi. Dalam hasanah kejawen ini disebut sengkolo cengis. Apa itu sengkolo cengis? Sengkolo cengis adalah suatu bentuk rintangan hidup yang menjadikan kita sering kena fitnah. Sering dikabarkan tidak benar. Jika fitnahnya ini kerap terjadi di tempat kerja, saran saya gunakan kristal parfum Sri Sadana. Kita gunakan minyak wangi untuk melancarkan rezeki dan membantu meredakan fitnah ini, termasuk agar diberi kemudahan dalam pekerjaan dan tidak selalu dimusuhi orang, supaya kerjanya tenang dan harapannya lebih banyak orang yang sayang. Karena bila orang di sekitar kita merasa sukar, sekejam apapun fitnah yang terdengar, mereka tidak akan percaya, tetap akan lebih percaya pada ucapan kita. Jadi, kristal parfum Sri Sadana ini adalah kristal berenergi yang diritualkan secara khusus untuk mengalirkan energi spiritual ke dalam minyak wangi. Supaya minyak wangi yang Anda gunakan sehari-hari bisa memiliki manfaat lebih sebagai pemancar aura kerezekian. Caranya gampang, cukup isikan minyak wangi kesukaan Anda ke dalam botol khusus berisi kristal yang telah kita ritualkan sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Untuk memakainya, cukup disemprotkan selayaknya parfum sambil baca doa khusus sesuai panduan tertulis yang nanti disertakan. Tidak ada pantangan, tidak ada resiko, tidak perlu puasa, dan tidak ada efek samping apapun. Dibawa kemana saja tidak masalah. Nah, cara mendapatkan kristalnya ini bagaimana? Hubungi nomor yang tertera. Karena namanya bekerja, kita butuh pegangan juga agar tidak goyah pekerjaan kita. Untuk Anda yang selama ini atau belakangan ini terkena fitnah di tempat kerja, semoga diberikan ketabahan untuk Anda dan semoga diberikan kekuatan untuk menghadapinya.
Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.